Pada tahun kematian Herodes Agung ketika usia Maria sudah mencapai usia 12 tahun, para imam Yahudi di Bait Suci mulai memperdebatkan keberadaan Maria di Bait Suci. Mereka menganggap bahwa keberadaan Maria yang sudah mencapai usia akil balik dianggap akan menodai kesucian Bait Suci. Maria adalah putri dari pasangan Yoakim dan Hana, di mana kedua pasangan tersebut meyakini bahwa kehamilan Hana dan kelahiran Maria merupakan suatu atau sebuah mukjizat dari Tuhan. Setelah bertahun-tahun menikah, kedua pasangan tersebut tak kunjung dikaruniai anak. Mereka tak putus asa dan terus berdoa kepada Tuhan. Dan ketika usia mereka sudah menginjak usia tua, Tuhan mengabulkan doa mereka. Berita kelahiran Hana disampaikan langsung oleh Tuhan melalui perantara malaikat. Dalam doanya, Yoakim bernazar bahwa jika kelak mereka dikaruniai anak, maka mereka akan mempersembahkan anak tersebut untuk melayani Tuhan. Sehingga tidak lama setelah kelahiran Maria, kedua pasangan tersebut menunaikan nazar mereka dan menyerahkan Maria ke Bait Suci. Sampai pada saat usia Maria mencapai 12 tahun, para imam Bait Suci mulai memperdebatkan keberadaan Maria dan mengatakan kepada Maria mereka akan mengirimkan kembali Maria kepada kedua orang tuanya. Maria yang akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya menolak. Ia mengatakan, "Aku telah menyerahkan diri kepada Bait Suci. Aku menazarkan keperawananku kepada Tuhan dan aku tidak akan menikah." Sehingga pada akhirnya untuk menentukan nasib atau keberadaan Maria di Bait Suci, para imam sepakat untuk meminta kepada salah satu imam, yaitu Zakaria. Zakaria ini merupakan salah satu imam yang termasuk disegani di kalangan para imam yang ada di Bait Suci, sekaligus diragukan kenabiannya oleh para imam yang lain. Di sini juga Zakaria berperan sebagai wali atau orang tua dari Maria selama keberadaannya di Bait Suci. Zakaria pun menerima permintaan dari para imam-imam yang lain. Melalui doanya yang ia panjatkan di ruang paling kudus di kawasan komplek Bait Suci, ia memperoleh sebuah petunjuk atau bisikan yang ia yakini itu adalah petunjuk dari Tuhan yang disampaikan langsung melalui perantara malaikat. Bisikan tersebut mengatakan bahwa, akan saya bacakan kutipannya, "Majulah dan panggillah semua duda di kalangan rakyat, dan biarkan setiap mereka membawa tongkatnya. Dan dia yang dengan Tuhan akan menunjukkan tanda akan menjadi suami Maria." Dikutip berdasarkan Proto-Injil Yakobus 8.6, Injil Apokrifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sudut Literasi, channel yang membahas dan mengulas hal-hal seputar dunia literasi. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas atau mengulas sebuah novel yang berjudul Al-Masih Putra Sang Perawan, karya Tasaro GK. Nama lengkapnya adalah Taufik Sabtoto Rohadi, yang juga merupakan penulis novel fenomenal tetralogi Muhammad. Ini adalah novelnya. Kita mulai pembahasannya dari cover dan spesifikasinya. Untuk cover bagian depannya di sini didominasi warna merah marun atau apa ini mungkin coklat, dengan gambar atau lukisan siluet seorang wanita penunggang keledai yang sedang menggendong seorang bayi. Kemudian di sini juga ada keterangan penghargaan yang sudah diterima novel ini, yaitu pemenang ketiga kompetisi ide se-Asia Tenggara. Ini mudah-mudahan bisa terbaca. Untuk
cover bagian belakangnya di sini berisi sinopsis dari novel, kemudian ada komentar dari beberapa tokoh. Di bagian belakangnya di sini juga masih menggunakan latar belakang gambar atau lukisan yang sama dengan cover bagian depannya, hanya di sini objek dari perempuan penunggang keledai yang sedang menggendong seorang bayi dihilangkan. Ribuan tahun lalu seorang anak manusia lahir secara mukjizat dari rahim seorang perawan. Kisahnya dituturkan dalam banyak kitab. Sosoknya dikenal dalam beragam sebutan. Al-Masih, Sang Mesias, dan Kristus. Itu adalah penggalan dari sinopsis novel ini. Kemudian saya bacakan komentar dari salah satu tokoh terhadap novel ini. Tasaro dengan keindahan tersendiri mengungkap riwayat yang jauh tertimbun sejarah. Ihwal Sang Juru Selamat. Komentar dari Kurnia Effendi, penulis novel Pangeran dari Timur bersama Iksaka Banu yang juga merupakan redaksi majalah Majas. Novel ini bergenre fiksi Indonesia dengan jumlah halamannya sekitar 450 plus, diterbitkan oleh penerbit Bentang, cetakan pertama September 2020. Kita lihat sekarang daftar isinya. Ini daftar isinya, mudah-mudahan terlihat. Di sini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah Dara Maria, sedangkan bagian yang kedua adalah kehamilan perawan. Di masing-masing bagian di sini dibagi menjadi beberapa judul atau mungkin bisa disebut bab. Untuk bagian pertama Dara Maria di sini terdiri dari 6 judul atau bab, sedangkan pada bagian kehamilan perawan di sini berapa ini, dari 7 sampai 20, berarti 14 judul atau bab secara keseluruhan, terdiri dari 2 bagian dan dibagi lagi menjadi 20 judul atau bab. Ini adalah daftar isinya. Tokoh sentral dalam novel ini diantaranya adalah Matteo de Desu, seorang peneliti tumbuhan dan hewan berkebangsaan Italia yang juga seorang misionaris. Pergi ke Batavia dengan sebuah misi atau tujuan untuk menemukan sebuah pusaka atau relikui suci gereja yang hilang, yang diperkirakan dimiliki oleh seseorang yang berada di Batavia. Kemudian tokoh berikutnya adalah 3 kakak beradik, Sati, Yoma, dan Meletik. Mereka berasal dari Mataram, pergi ke Batavia menggunakan gerobak sapi yang juga berfungsi sebagai tempat berteduh mereka sekaligus rumah mereka. Dengan keterampilan membawakan atau memainkan sastra gending, ketiga kakak beradik tersebut berusaha mengubah nasib atau kehidupan mereka menjadi lebih baik di Batavia dibandingkan ketika mereka masih menetap di Mataram. Sati sebagai yang tertua di sini juga berperan sebagai pelindung sekaligus orang tua dari kedua adiknya. Novel ini mengisahkan kelahiran Al-Masih, putra sang perawan, dalam perspektif Kristen, Islam, dan Yahudi. Membaca novel ini kita seolah-olah akan dibawa ke masa atau kehidupan di wilayah Palestina atau Israel abad pertama sebelum Masehi dan abad ke-17 pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Batavia. Gesu dan 3 kakak beradik Sati, Yoma, dan Meletik merupakan tokoh yang terlibat dalam konflik atau kisah perbudakan dan aturan-aturan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang terkait tentang misalnya pajak,
kehidupan politik, sosial, budaya, dan agama pada waktu itu, dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap penduduk atau suku bangsa yang tinggal dan menetap di wilayah Batavia. 3 kakak beradik, Sati, Bioma, dan Meletik, yang datang ke Batavia bertujuan untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik dibandingkan ketika mereka masih menetap di Mataram, justru terjebak dan masuk ke dalam lingkaran perbudakan. Mereka tidak mampu beradaptasi dengan keras dan kejamnya kehidupan di Batavia. Orang-orang yang mereka anggap baik dan mereka anggap sebagai penolong justru melemparkan atau menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran perbudakan. Sati, seorang gadis muda bermata biru, menjadi budak seorang nyonya Belanda bernama Lisbeth van Horn yang menjadikan atau memiliki misi tersembunyi atau tujuan tersembunyi menjadikan Sati sebagai budaknya. Sedangkan Bioma yang masih anak-anak akhirnya harus dititipkan atau masuk ke dalam panti yatim piatu, dan Meletik memiliki nasib sedikit lebih baik karena dia diasuh oleh seorang tabib asal Tionghoa yang bernama Babah Nyoto, yang mengangkatnya sebagai murid sekaligus menganggapnya sebagai anak sendiri. Sedangkan Gesu dalam misinya menemukan pusaka atau relikwi suci gereja yang hilang, mengalami dan menghadapi banyak hambatan serta tantangan yang juga mengancam nyawanya. Dalam pertemuan yang tidak disengaja, Gesu bertemu dengan 3 kakak beradik, Sati, Bioma, dan Meletik. Pertemuan tersebut menimbulkan kesan dan simpati yang besar Gesu terhadap ketiga kakak beradik tersebut. Sehingga dalam perjalanannya justru Gesu lebih fokus terhadap bagaimana cara membebaskan Sati dari cengkeraman perbudakan dan mempersatukan ketiga kakak beradik tersebut. Kisah tentang Al-Masih sendiri dalam novel ini diceritakan secara bergantian oleh tokoh-tokoh yang ada pada novel ini. Dalam latar belakang kehidupan kolonial Hindia Belanda, kisahnya diceritakan secara bergantian. Misalnya penggalan cerita yang saya sampaikan di awal tadi merupakan kisah yang diceritakan oleh Gesu di atas sebuah kapal sebelum ia berlabuh di Batavia. Yang kebetulan ketika akan menuju ke Batavia, Gesu menumpang sebuah kapal yang mengangkut budak-budak yang akan dijual ke Batavia. Dengan seizin nahkoda kapal, Gesu diizinkan untuk menceritakan kisah tersebut kepada budak-budak yang ada di atas kapal tersebut. Gesu menceritakan kisah tersebut berdasarkan apa yang ada di dalam Injil. Sedangkan kisah dalam perspektif Islam di sini diceritakan oleh Bioma kepada Anasal. Anasal ini adalah merupakan seorang dari Dewan Diaken atau gereja yang ditugaskan untuk memberi pengetahuan atau pelajaran tentang agama Kristen kepada anak-anak yatim sebelum kemudian nantinya mereka akan dibaptis. Bioma mengatakan kepada Anasal bahwa cerita tentang kisah Maria dan kelahiran Al-Masih yang didengarnya berbeda dengan apa yang pernah ia dengar sebelumnya atau diceritakan oleh kakaknya Sati. Kemudian Anasal pun meminta kepada Bioma untuk menceritakan kisah yang diketahui Bioma tentang Maria dan kelahiran Al-Masih sesuai dengan apa yang diceritakan oleh kakaknya. Bioma pun menceritakan kisah tersebut kepada Anasal, dan di sini kisah tersebut diambil berdasarkan kisah yang ada di dalam Al-Quran, terutama yang terdapat pada Quran surat Maryam dan surat Al-Imran. Saya akan membacakan salah satu ayat yang dikutip oleh penulis dalam novel ini. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah.
dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Gumam Zakaria. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Quran Surat Maryam ayat 4. Dan ini adalah sebuah novel serial dari trilogi Al-Masih, dan ini adalah novel yang pertama atau seri yang pertama, sedangkan seri kedua dan ketiganya belum terbit, dan yang akan segera terbit adalah untuk seri keduanya adalah Al-Masih lelaki yang diurapi. Ini adalah informasi berkaitan dengan novel selanjutnya yang akan segera terbit. Dan setelah membaca novel ini, mungkin saya termasuk salah satu dari pembaca yang sangat menantikan terbitnya seri kedua dari trilogi Al-Masih ini. Membaca novel ini kita seolah-olah seperti membaca buku sejarah dan Alkitab sekaligus. Kita akan menemukan sebuah fakta di balik sebuah cerita fiksi, dan tentunya kita akan memperoleh pengetahuan tentang kisah Maria dan kelahiran Al-Masih berdasarkan 3 perspektif agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Penulis sendiri menulis novel ini bukan bertujuan untuk mencari atau menemukan perbedaan kemudian memperdebatkannya. Saya menyimpulkan itu berdasarkan pesan yang ditulis langsung oleh penulis dalam buku ini. Kebetulan buku ini adalah buku yang bertanda tangan atau ditandatangani langsung oleh penulis, dan di sini ada pesan dari penulis: memahami lalu bertoleransi. Jadi ini adalah tujuan dari penulis menulis novel Al-Masih atau serial Al-Masih ini. Demikianlah pembahasan tentang novel Al-Masih atau trilogi Al-Masih yang merupakan seri pertamanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.